Di sini saya akan memberikan sedikit video pembelajaran tentang metode inquiry sosial dan model studi etnik. Saya membuat sedikit video ini agar bisa membantu kalian semua yang ingin mendapatkan informasi dan pengetahuan baru tentang metode inquiry sosial dan model studi etnik. Semoga kalian suka dengan videonya. Kita akan langsung saja membahas ke pembahasan yang pertama. Yang pertama yaitu social inquiry atau metode social inquiry. Menurut Bruce Joyce, inquiry sosial merupakan strategi pembelajaran dari kelompok sosial atau social family, subkelompok konsep masyarakat atau konsep of society. Apa sih yang dimaksud Bruce Joyce ini? Dia mengatakan bahwa subkelompok ini didasarkan pada asumsi bahwa metode pendidikan bertujuan untuk mengembangkan anggota masyarakat yang ideal, yang dapat hidup dan dapat mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, karena kita sedang menghadapi siswa yang akan kita berikan pengetahuan dan pembelajaran, kita harus memberi siswa itu pengalaman yang memadai bagaimana cara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di kehidupan masyarakat atau terjadi di kehidupan dirinya sendiri. Caranya, kita dengan memberikan persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat dan bagaimana para siswa untuk menyelesaikan masalah tersebut atau sekedar menanggapi atau berkomentar tentang masalah yang terjadi di masyarakat tersebut. Banks menyatakan bahwa pembelajaran melalui model inquiry sosial ini dapat dilakukan sejak siswa pada jenjang sekolah dasar. Hanya penekanannya tidak pada langkah-langkah inquiry, melainkan lebih kepada memperkenalkan fakta, konsep, dan generalisasi. Karena siswa dasar masih belum memiliki ilmu yang cukup untuk mendalami persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat, maka kita harus merangsang mereka untuk dapat mencoba mengeluarkan potensi mereka untuk sedikit dapat berbicara, dapat bersosialisasi dengan cara memperkenalkan fakta-fakta yang ada di sekitar kita tentang persoalan yang muncul dalam keseharian mereka. Terus setelah itu konsep yang ada di sekitar kehidupan mereka, bagaimana terjadinya sesuatu, bagaimana konsep sesuatu dapat muncul, dan kemudian generalisasi. Dengan menstimulasi siswa kita dengan ilmu-ilmu yang dasar, maka mereka akan mengambil ilmu yang bermanfaat tersebut. Dengan sedikit dari ilmu yang bermanfaat tersebut akan memberikan pengetahuan lebih lama lagi, lebih banyak lagi. Selanjutnya yaitu tahapan pembelajaran inquiry sosial menurut Wina Sanjaya 2007. Di sini tersedia 6 tahapan, dari tahap orientasi, tahap merumuskan masalah, tahap merumuskan hipotesis, tahap mengumpulkan data, tahap menguji hipotesis, dan tahap merumuskan kesimpulan. Yang pertama yaitu tahap orientasi. Pada tahap yang pertama ini, dimaksudkan untuk membina suasana pembelajaran yang responsif dengan cara guru mengajak siswa untuk berpikir memecahkan suatu masalah. Keberhasilan pembelajaran inquiry sosial ini sangat bergantung pada kemampuan siswa untuk beraktivitas menggunakan kemampuannya dalam memecahkan masalah. Tanpa kemampuan dari siswa itu sendiri, tidak mungkin proses pembelajaran ini akan berlangsung lancar. Kemudian tahap selanjutnya yaitu menjelaskan topik. Tujuan dari menjelaskan belajar yang diberikan topik dahulu ini diharapkan dapat dicapai oleh siswa. Kemudian menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuan. Pada tahap ini dijelaskan langkah-langkah inquiry serta tujuan setiap langkah, mulai dari langkah merumuskan masalah hingga merumuskan kesimpulan. Kemudian dalam tahap orientasi ini yang terakhir diberikan yaitu menjelaskan pentingnya topik dan kegiatan belajar siswa. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan motivasi untuk tingkat belajar siswa. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap merumuskan masalah. Merumuskan masalah merupakan langkah membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki.
Persoalan yang disajikan adalah persoalan yang menantang siswa untuk berpikir memecahkan teka-teki itu. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan masalah untuk memecahkan teka-teki itu antara lain, yang pertama, masalah hendaknya dirumuskan oleh siswa sendiri. Siswa akan memiliki motivasi belajar yang tinggi ketika dilibatkan dalam merumuskan masalah yang hendak dikaji oleh mereka. Kemudian, masalah yang dikaji adalah masalah yang mengandung teka-teki yang jawabannya pasti, di mana guru perlu mendorong siswa agar dapat merumuskan masalah yang menurut guru jawabannya sudah sebenarnya ada. Karena siswa bergantung dengan realita, fakta, dan kebenaran yang ada di sekitarnya. Setelah itu, konsep-konsep dalam masalah yang sudah ada, konsepnya yang sudah ada diketahui terlebih dahulu oleh siswa. Artinya, sebelum masalah itu dikaji lebih jauh melalui proses inquiry ini, guru perlu meyakini terlebih dahulu bahwa siswa sudah memiliki pemahaman tentang konsep-konsep yang ada dalam rumusan masalah. Kemudian tahap ketiga yaitu tahap merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji kebenarannya. Kemampuan atau kompetensi individu untuk berpikir pada dasarnya sudah dimiliki sejak lahir. Namun potensi itu akan menebak atau mengira-ngira berhipotesis dari suatu permasalahan. Entah itu hipotesis yang benar atau hipotesis yang kurang sempurna. Selanjutnya, perkiraan sebagai berhipotesis bukan sembarangan perkiraan, tetapi harus memiliki landasan yang kokoh sehingga hipotesis yang dimunculkan itu bersifat rasionalis dan logis. Kemampuan berpikir logis itu akan sangat dipengaruhi oleh kedalaman wawasan yang dimiliki serta keluasan pengalaman. Dengan demikian, setiap individu yang kurang mempunyai wawasan akan sulit mengembangkan hipotesis yang rasional dan logis. Kemudian tahap keempat yaitu mengumpulkan data. Dalam strategi pembelajaran inquiry ini, mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting. Kenapa? Karena dalam proses ini data bukan hanya memerlukan motivasi yang kuat dalam belajar, namun membutuhkan ketekunan dan kemampuan menggunakan potensi berpikirnya. Oleh sebab itu, tugas dan peran guru dalam tahapan ini adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menstimulasi dan mendorong siswa untuk berpikir mencari informasi yang dibutuhkan. Kemudian tahapan yang kelima yaitu tahap menguji hipotesis. Proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang ada diperoleh dari berdasarkan pengumpulan data. Yang terpenting dalam hal ini adalah menguji hipotesis untuk mencari tingkat keyakinan siswa atas jawaban yang telah diberikan. Di samping itu, menguji hipotesis juga berarti mengembangkan kemampuan berpikir rasional. Artinya, kebenaran jawaban yang diberikan bukan hanya berdasarkan argumentasi, namun harus didukung oleh fakta yang ditemukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian tahap terakhir dalam proses belajar inquiry sosial ini yaitu tahap merumuskan kesimpulan. Proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis tadi dijadikan suatu rumusan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan merupakan final dalam proses pembelajaran. Sering terjadi karena banyaknya data yang diperoleh menyebabkan kesimpulan yang dirumuskan tidak fokus dalam masalah yang dipecahkan. Karena itu, untuk mencapai kesimpulan yang akurat, sebaiknya guru menunjukkan pada siswa data mana yang relevan. Jadi siswa akan terarah untuk menyimpulkan hasil dari belajar mereka. Kemudian selanjutnya kita akan memasuki ke pembahasan yang kedua, yaitu metode studi etnik. Dalam pembahasan kali ini, metode studi etnik akan berkaitan dengan cara kehidupan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia dikenal juga dari sumbernya yaitu Bhinneka Tunggal Ika.
yang artinya masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat majemuk atau masyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang dipersatukan dan diatur oleh sistem nasional dari masyarakat negara tersebut. Menurut Suparlan, dalam masyarakat Indonesia yang majemuk ini, penekanan keanekaragaman adalah pada suku bangsa dan kebudayaan suku bangsa. Masyarakat majemuk seperti Indonesia bukan hanya beraneka ragam corak suku bangsa dan kebudayaan suku bangsanya secara horizontal, melainkan juga secara vertikal atau jenjang menurut kemajuan ekonomi, teknologi, dan organisasi politik sosial. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, yaitu keanekaragaman suku bangsa sering menghasilkan adanya potensi konflik antar suku, bangsa, dan etnik. Banyak contoh yang dapat kita ketahui tentang konflik yang terjadi antar suku bangsa di Indonesia ini. Contohnya ada di Kabupaten Sanbas, Kalimantan Barat, konflik di Kalimantan Tengah, di Ambon, di Maluku, dan sebagainya. Melihat dari peristiwa tersebut, maka kerukunan dan kesatuan bangsa dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia amat perlu dikembangkan. Selanjutnya yaitu strategi mengajar model studi etnik. Strategi di sini model yang digunakan yaitu model pembelajaran kooperatif. Menurut Karuru dalam Rabat Sihabudin 2006, pembelajaran kooperatif turut menambah unsur-unsur interaksi sosial. Di dalam pembelajaran kooperatif, siswa belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil, saling membantu satu sama lain. Maksudnya di sini, kelas disusun dalam kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 orang siswa dengan kemampuan yang heterogen, yaitu terdiri dari campuran kemampuan siswa, kelamin, suku, ras, sehingga suasana yang terbentuk, suasana pembelajaran seperti ini bermanfaat untuk melatih siswa menerima perbedaan pendapat dan bekerja dengan teman yang berbeda latar belakang. Pembelajaran kooperatif ini sebuah model pembelajaran yang mengutamakan pengembangan keterampilan kelompok yang berfungsi untuk melancarkan komunikasi dan pembagian tugas. Keterampilan yang dikembangkan dalam pembelajaran kooperatif ini diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Masyarakat harus menyadari adanya keragaman etnik dan ikut berpartisipasi aktif, menerima dan menjaga kondisi etnik plural. Antar masyarakat yang berbeda dengan sekolah harus membuat program bersama agar kekuatan hubungan atau relationship power antar etnik semakin besar, sehingga tercipta masyarakat yang rukun, tidak ada perpecahan antar suku dan antara budaya yang ada di Indonesia, saling merangkul dan dapat menciptakan generasi yang unggul. Terima kasih telah menonton video singkat saya. Semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.